Bacaan dari kitab Bilangan. Sekali peristiwa, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati umat Israel. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas umat Israel, maka aku akan memberkati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kiranya Allah mengasihi dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihi dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya Allah mengasihi dan memberkati kita. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntut suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya Allah mengasihi dan memberkati kita. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Kiranya Allah mengasihi dan memberkati kita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perawan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Aba, ya Bapa." Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli waris karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak-Nya. Haleluya, Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu.
Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita memasuki tahun baru 2022 dengan tadi mengkidungkan, menyanyikan Gloria in excelsis Deo, kemuliaan kepada Allah yang Maha Tinggi. Banyak kata orang mengatakan kalau awalnya baik nanti tengahnya, akhirnya baik. Kita memulai tahun ini dengan memuji, memuliakan Allah, dan semoga tengah hidup kita juga memuji, memuliakan Allah, dan akhir hidup kita juga memuji, memuliakan Allah. Memasuki tahun ini kita mohon semoga iman, harapan, dan kasih kita semakin mendalam. Iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus semakin tumbuh dan berkembang, supaya kita bisa lebih mencintai, mengenal Tuhan, bisa lewat Bunda Maria. Ada pepatah, per Mariam ad Jesum. Lewat Bunda Maria kita sampai kepada Yesus. Sehingga kita dengan mohon Bunda Maria kita bisa lebih mengenal putranya Tuhan Yesus, lebih mencintainya dan bisa mengikutinya, lalu mewartakannya. Kita dalam pengalaman hidup mengenal anaknya kan lewat ibunya. Sehingga kita bisa mohon kepada Bunda Maria supaya bisa mencintai Tuhan. Yang utama, cintailah Tuhan Allahmu. Sehingga kita semakin setia, semakin berbuah dalam hidup ini. Maka mungkin tahun 2022 ini kita bisa lebih meluangkan waktu dengan berdoa rosario. Mohon doa restu supaya hidup kita senantiasa dibimbing oleh Bunda Maria dan senantiasa diajak untuk diperkenalkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu harapan kita juga semakin kokoh. Tuhan Yesus mewartakan kerajaan Allah sudah dekat. Allah yang berproses selalu mencipta dunia terus-menerus semakin baik. Banyak dari kita tidak menyadari itu. Entah bencana, entah apa saja, tetapi Allah tetap meraja. Itu proses, selalu ada yang lebih baik. Kalau aku sakit, nanti aku sembuh. Kalau aku dipanggil Tuhan, nanti berjumpa dengan Tuhan di surga sana. Hidup selalu lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan Allah selalu proses meraja, menguasai, mencipta lagi terus menerus. Maka kita mohon supaya harapan kita itu kokoh. Kalau aku baru mengalami kegagalan tidak baik, pikir aku nanti hari esok lebih baik. Tuhan mencipta hidupku lebih baik lagi. Terus menerus demikian.
Aku sudah punya semuanya, tetapi kok hidupku masih gelisah. Oh, ini memang hidupku di dunia. Baru sempurna kalau Allah meraja sungguh-sungguh di surga. Maka kita kesabaran. Dan ya tadi tambahnya iman. Itu harapan kita. Lalu ya kasih. Supaya kasih kita juga semakin kuat. Mari dalam tahun ini kita selalu mencari saudara, sahabat, teman. Ciptakanlah itu. Mencari saudara-saudari itu tidak mudah. Mencari musuh sangat mudah. Maka hari ini kita rayakan hari persaudaraan perdamaian dunia. Kita ciptakan kedamaian. Damai dengan diri kita sendiri. Aku terima diri kita. Kesabaran yang tidak bisa kuubah dalam diriku, ku terima. Ini watakku. Kadangkala tidak bisa diubah, ya ku terima, aku berdamai dengan diriku. Watak tidak mudah diubah. Nek watuk, batuk, ya bisa disembuhkan. Terima, berdamai dengan diriku. Maka juga berdamai dengan istriku, suamiku, anak-anakku, dengan keluargaku, dengan masyarakatku, dengan duniaku. Dan itu sumbernya ya kita berdamai dengan Tuhanku. Tuhan yang selalu mengundang kita, menerima kita. Maka mari hari perdamaian dunia ini kita ciptakan perdamaian. Terus menerus kita membangun persaudaraan, menghormati satu sama lain, menciptakan keadilan. Sehingga senantiasa damai di bumi kita rasakan, kita hadirkan dengan bantuan rahmat Tuhan. Kasih kita, ya Tuhan mengajarkan kepada kita, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah dirimu, kasihlah sesamamu. Itu ajaran pokok Tuhan. Semoga senantiasa selalu kita pegang, kita wujudkan dalam hidup sehari-hari, sehingga damai Natal selalu dirasakan oleh semakin banyak orang. Lalu hari ini juga Sabtu Imam, kita mohon panggilan bagi para biarawan, biarawati, para pastor. Dunia semakin berkembang, maju, banyak orang kurang mendengarkan bisikan dari Allah, tetapi ya hanya sukses, karier, dan itu bagus. Tapi kita berdoa bagi anak-anak muda, bagi anak-anak kita, cucu-cucu kita, Tuhan mungkin memanggilmu sehingga mereka tertarik untuk menjadi saksi Tuhan. Mewartakan Tuhan dalam dunia yang semakin materialis ini, yang kurang memperhatikan hal-hal rohani, yang hanya lamis lihat yang di luar. Tetapi kalau banyak panggilan menjadi para biarawan, biarawati, dan para pastor, mereka menjadi kesaksian bahwa hidup ini tidak hanya di dunia, tetapi juga nanti setelah kehidupan di dunia ini masih ada kehidupan yang lebih bahagia karena bersatu dengan Tuhan. Semoga iman, harapan, kasih kita semakin mendalam, tumbuh, berkembang, dan berbuah dalam tahun 2022 ini. Amin.